Ledakan. Bersamaan dengan raungan marah Kaisar Wu Yueming, kekuatan yang membuat orang merasa sangat kedinginan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Begitu kekuatan ini muncul di dunia, semua orang merasakan rasa sakit yang luar biasa menyebar di udara, seolah-olah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Saya melihat aura hitam bergulir melonjak dengan ganas di tubuh Kaisar Wu Yueming, naik ke langit, mengubahnya menjadi dewa iblis kegelapan dalam sekejap, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi dalam setiap gerakannya. Cek cek cek. Begitu aura hitam ini muncul di dunia, kekosongan di sekitarnya benar-benar mengeluarkan serangkaian suara mendesis, terlihat jelas bahwa ia tidak dapat menahan kekuatan aura gelap ini, dan dengan cepat terkorosi. Pada saat yang sama, setelah merasakan kekuatan ini, sungai mayat hidup melonjak dengan hebat, seolah-olah ia merasakan semacam kekuatan jahat telah menyusup ke dalam tubuhnya, dan secara naluriah ingin melawannya. Abis, inilah kekuatan jurang maut. Orang ini Wu Yuemingdi sebenarnya berkolusi dengan klan Abis. Pengkhianat dari dunia bawah. Merasakan aura jurang maut yang menakutkan pada Wu Yuemingdi, semua orang kuat di dunia bawah hadir. Dia terkejut dan marah, hatinya terasa dingin, dan kemarahan yang tak ada habisnya muncul di wajahnya. Sebelumnya, mereka hanya memiliki beberapa spekulasi tentang kolusi Kaisar Wu Yueming dengan Abis, namun masing-masing kaisar masih memiliki secercah harapan di hatinya. Bagaimanapun, Kaisar Wu Yueming adalah salah satu dari 4 kaisar agung yang pernah memimpin dunia bawah selama ini, bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini jika semua orang di dunia telah berkolusi dengan Abis, lalu siapa yang bisa mereka percayai? Namun ketika aura jurang di tubuh Kaisar Wu Yue Hades benar-benar meledak pada saat ini, seluruh kaisar Hades yang hadir merasakan keputusasaan di dalam hati mereka. Gumpalan aura jurang bermekaran, membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Sebelum aura jurang itu bersentuhan dengan mereka, tubuh mereka terasa seperti sedang dimakan oleh semut yang tak terhitung jumlahnya, membuat mereka sangat tidak nyaman. Di antara kerumunan, hanya jantung Molly yang berdetak kencang, dan dorongan tak berujung muncul di sekujur tubuhnya, setelah melihat kekuatan jurang maut, bukannya takut atau khawatir, dia menjadi sangat bersemangat, dan setiap sel di tubuhnya berdetak kencang. Melompat. Sial, kenapa ini terjadi lagi? Molly terlihat jelek. Kenapa dia merasakan keinginan untuk menjadi panas setiap kali dia merasakan aura jurang? Dan tidak bisa menahannya sama sekali. Untungnya, dia memiliki 2 pengalaman sebelumnya di Pulau Taiyin dan Gunung Hunyu, jadi dia relatif tenang, tetapi dorongan kuat itu membuatnya terbang cepat menuju tempat gelap di mana sungai mayat hidup berada. Apakah orang ini gila? Melihat Molly bergegas menuju tanah gelap saat ini, Kaisar Si Huang dan yang lainnya terkejut. Apakah orang ini tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan jurang maut? Mereka merasakan Molly dan menemukan bahwa roda kehidupan Molly masih sangat muda. Dia adalah kaisar yang lahir hanya di era alam semesta ini, dan mereka tiba-tiba merasa tercerahkan. Anak manusia ini jelas baru saja menerobos kaisar belum lama ini, dan dia tidak mengetahui kengerian kekuatan jurang maut. Ini adalah kekuatan yang bahkan ditakuti oleh kaisar tertinggi. Jika anak ini tidak mencari kematian ketika dia bergegas masuk, mengapa dia melakukannya? Jadi ketika dia melihat Molly bergegas ke tanah gelap, Kaisar Api Hitam, yang awalnya memblokir semua kaisar dunia bawah, bahkan tidak mencoba menghentikannya. Seseorang yang akan mati, apa yang harus Anda lakukan untuk menghentikannya? Di tempat yang gelap. Setelah Kaisar Mingzang melihat aura jurang mengerikan yang terpancar dari Kaisar Wu Yueming, ekspresinya sedikit mengembun, tetapi di saat yang sama, matanya juga menunjukkan ketidakpuasan. Kaisar Wu Yueming ini benar-benar terlalu picik. Dia jelas-jelas berkolusi dengan Abis, tapi dia tetap menyembunyikannya.
Baru setelah itu dia melepaskan kekuatan abis. Jika dia telah melepaskan kekuatan jurang maut sejak lama, anak itu mungkin tidak akan mampu menembus Kaisar Agung. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal yang terjadi, dan bagaimana dia bisa ditekan di sini? Namun untungnya, Kaisar Wu Yueming belum terlambat untuk menunjukkan kekuatan jurang maut. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawan kali ini. Bunuh. Aura jurang melonjak di tubuh Kaisar Wu Yueming, dan aura jurang yang mengepul membumbung ke langit dari tubuhnya, seperti asap esensi, menjulang tinggi di atas langit dan bumi, dan dirilis dengan gila-gilaan. Ledakan. Dengan raungan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, kekuatan jurang maut yang tak ada habisnya dengan paksa didorong ke puncak dunia bawah 5 gunung. Saat berikutnya, puncak dunia bawah 5 gunung yang tak terbatas dikorbankan olehnya lagi. Gelombang raungan yang lebih keras dari guntur menggelinding saat Wu Yueming Feng naik. Hanya dalam sekejap mata, Wu Yueming Feng telah berubah menjadi puncak raksasa setinggi ribuan kaki dan diameter hampir 10.000 kaki, dan menghantam ke arah Qin Chen. Puncak raksasa ini benar-benar berbeda dengan puncak lainnya, karena seluruh tubuh puncak ini tersusun dari bilah-bilah jurang yang tajam. Bahkan jika tidak terkena puncak raksasa tersebut, bilah jurang tersebut dapat membunuh yang kuat kapan saja. Hampir bersamaan dengan jatuhnya puncak raksasa, bilah jurang di semua sisi memotong kehampaan dengan suara mendesis, dan kehampaan di sekitarnya sepertinya mulai menyusut secara otomatis. Terdengar semburan suara remasan dari kehampaan, yang membuat orang mendengarkan. Itu sangat tidak nyaman. Kehampaan itu seperti kaca yang terus-menerus pecah. Retakan di jurang kehampaan bisa muncul kapan saja dan menelan semua orang. Kekosongan yang runtuh dan hancur itu telah mempengaruhi Qin Chen hanya dalam sekejap mata. Qin Chen tiba-tiba terkejut. Ini melalui puncak gelap 5 gunung dan jurang neraka. Hukum kehampaan yang menyatu dengan kekuatan jurang maut. Tanpa diduga, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung telah mengendalikan kekuatan jurang maut sedemikian rupa. Saat ini, Qin Chen memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kekuatan jurang maut. Ia telah bertemu banyak orang dari jurang maut, seperti utusan teratai hitam dalam tubuh Taiyin Mingnu, dan Uka dalam tubuh Kaisar Bayangan, namun keduanya di antaranya adalah dengan bantuan kekuatan penduduk jurang maut, maka aura jurang maut dapat diaktifkan. Dan Kaisar Wu Yueming mampu mengaktifkan kekuatan jurang secara langsung sendirian. Qin Chen hanya pernah melihat metode seperti itu di Mo Li sebelumnya. Jelas sekali, kombinasi Wu Yueming Emperor dan Abyss jauh lebih baik daripada Taiyin Mingnu dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, Qin Chen tidak lagi punya waktu untuk memikirkannya. Dia bahkan tidak menunggu puncak raksasa itu jatuh, dan pedang ilahi pembunuh terbalik telah menyerang lagi. Kode pedang anti pembunuhan bunuh. Pedang ilahi anti pembunuhan lewat, dan energi pedang pembunuh yang tak terhitung jumlahnya melintas. Kekuatan penahan yang dibawa oleh Wu Yueming Feng dipatahkan sedikit demi sedikit di bawah energi pedang dari pedang ilahi anti pembunuhan, dan terdengar suara gemuruh dengan suara. Pedang Dewa Pembunuh balik Qin Chen telah menghentikan Wu Yueming Feng. Wu Yueming Feng diblokir oleh pedang pembunuh balik Qin Chen. Wu Yueming sepertinya belum melihatnya, atau mengharapkan pemandangan seperti itu. Puncak gunung hitam jatuh lebih cepat daripada lebih lambat. Kamu bisa menghentikan Wu Yueming Fengku, tapi bisakah kamu menghentikan Abyss Blade-ku? Wu Yueming mencibir, matanya dipenuhi ejekan. Saat kata-kata Kaisar Wu Yueming jatuh, hampir dalam sekejap, bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Wu Yueming Feng mengalir masuk. Qin Chen mengaktifkan pedang ilahi pembunuh terbalik untuk menghentikan Wu Yueming Feng, tetapi dia tidak dapat menghentikan bilah jurang tersebut. Bilah tak berujung menyelimuti Qin Chen di sekejap seperti badai dahsyat. Tidak bagus. Hati-hati. Ceritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar.
Semua orang terkejut saat melihat Qin Chen dibungkus oleh pedang jurang tak berujung. Kekuatan jurang sangat menakutkan dan dapat merusak segala sesuatu di dunia. Dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, begitu dia terkontaminasi oleh kekuatan jurang, dia pasti akan terkontaminasi oleh jurang maut, dan hidup dan mati akan menjadi atas belas kasihan orang lain. Bagus sekali, Istana 10 Kesengsaraan, bangun. Qin Chen berteriak dengan marah dan mengaktifkan Istana 10 Kesengsaraan lagi, dengan raungan, segel Istana 10 Kesengsaraan mulai beroperasi dengan gila-gilaan. Boom! Saat berikutnya, bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya menghantam Istana 10 Kesengsaraan dengan keras, Istana 10 Kesengsaraan mengeluarkan suara dering, dan terus berputar di bawah serangan bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada gerakan sama sekali, tampak seperti rusak, tapi ia menahan invasi jurang maut. Apa? Mata semua orang melebar. Harta macam apa istana gelap ini yang bahkan tidak bisa diserang oleh kekuatan jurang maut? Jika pedang ilahi pembunuh balik di tangan Qin Chen tidak terkorosi oleh kekuatan jurang maut ini, semua orang masih bisa memahaminya, bagaimanapun. Pedang ilahi pembunuh balik adalah harta setingkat senjata ajaib. Tapi apakah istana gelap ini juga merupakan harta karun setingkat senjata dewa? Yang lebih mengejutkan semua orang adalah setelah pedang jurang menghantam aula 10 kesengsaraan, masih ada beberapa kekuatan yang belum sepenuhnya hancur, dan sebagian meresap ke dalam tubuh Qin Chen. Kekuatan guntur. Kekuatan guntur yang tak ada habisnya melonjak di tubuh Qin Chen. Begitu nafas jurang yang menembus tubuhnya memasuki tubuhnya, itu sepenuhnya dimusnahkan oleh kekuatan guntur ilahi penghakiman di tubuhnya dan berubah menjadi murni sebaliknya, energinya memperkuat budidaya Qin Chen. Jadi yang dihadirkan kepada semua orang saat ini adalah pemandangan ini, setelah aura jurang yang bergulir terus runtuh, Qin Chen yang menjadi pusat serangan, tidak hanya gagal dibunuh, tapi juga aura di tubuhnya, bergerak dengan kecepatan lambat, naik. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Apa? Kamu, bagaimana mungkin kamu tidak terkontaminasi oleh jurang maut? Yue Mingdi memandang Qin Chen dengan tidak percaya, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, hampir menjadi gila, dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang tidak terkontaminasi jurang maut? Bunuh. Dia meraung, mengaktifkan kekuatan jurang di tubuhnya seperti orang gila. Bilah jurang di Yue Mingfeng melonjak dalam sekejap, dan bilah jurang yang bergulir itu mengalir turun seperti hujan lebat, dan ditekan secara gila-gilaan dengan kekuatan Kaisar Puncak. Ayo. Harus dikatakan bahwa tingkat budidaya Kaisar Yue Ming terlalu menakutkan, ketika itu benar-benar pecah, dengan tingkat budidaya Qin Chen saat ini, bahkan jika dia dapat menahannya, dia tidak dapat mengatakan bahwa dia dapat sepenuhnya menahannya. Jejak darah diam-diam tumpah dari sudut mulut Qin Chen. Melihat pemandangan ini, Kaisar Yue Ming merasa lega, dia ketakutan setengah mati. Dia mengira Qin Chen adalah orang lemah yang tidak bisa dibunuh. Asalkan sakit, mudah untuk ditangani. Bunuh. Dia tidak ragu-ragu untuk membakar esensi di tubuhnya, dan serangan bergulir mengalir tanpa kehidupan. Suara mendesing. Pada saat ini, aliran cahaya tiba-tiba mengalir entah dari mana, dan langsung memasuki serangan jurang maut. Qin Chen, biarkan aku membantumu. Itu adalah Molly.